Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3 pembelajaran kelima. Apa saja yang akan kita pelajari? Ini dia. Yang pertama, mengetahui ciri-ciri kata. Yang kedua, mengetahui cara memberi saran yang baik. Dan yang ketiga, mengetahui cara membuat soal cerita. Ayo belajar. Daur hidup kata. Selain kupu-kupu, kata juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, kata muda, sampai kata dewasa. Kata mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup kata dimulai dari telur, telur berubah menjadi berudu, berudu berubah menjadi kata muda yang memiliki ekor, kata muda berkembang menjadi kata dewasa. Lalu saja ya ciri-ciri kata. Yang pertama, memiliki 4 kaki. Yang kedua, mempunyai selaput pada jari-jari kakinya yang digunakan untuk berenang. Yang ketiga, kata muda hidup di air dan bernafas dengan insang. Yang keempat, kata dewasa hidup di darat dan bernafas menggunakan paru-paru. Karena alasan kedua ini, maka kata disebut hewan amfibi. Apa hewan amfibi? Yaitu hewan yang hidup di 2 alam, yaitu air dan daratan. Seperti itu. Ciri kata yang kelima yaitu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan kata? Yang pertama, makan. Kedua, keturunan atau gen atau induknya. Yang ketiga, suhu dan kualitas air. Selanjutnya, penyu. Ciri-ciri penyu yang pertama yaitu cangkangnya disebut karapas, yaitu cangkang yang atas itu disebut karapas. Kemudian tulang dada dikenal dengan plastron, yaitu cangkang yang bawah disebut plastron. Kemudian memiliki 4 kaki pendayung. Kemudian bernafas menggunakan paru-paru dan berkembang biak dengan cara bertelur. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penyu yaitu yang pertama makanan, yang kedua keturunan atau gen atau induknya, yang ketiga suhu dan kualitas air. Materi selanjutnya, cara memberi saran. Cara memberi saran ada 2 poin penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung orang lain. Contohnya ada kata sebaiknya, lebih baik, seharusnya, dan lain-lain. Kemudian berikan alasan dari setiap saran yang kita sampaikan. Setelah kita memberi saran, itu harus diberi alasan. Alasannya apa? Agar saran kita menjadi lebih jelas. Kita langsung ke contoh kasus ya. Kasus yang pertama, Doni sering memberi sesuatu kepada temannya, tetapi Doni juga suka memerintah teman-temannya. Teman-teman pun menjauh dari Doni. Apa saranmu kepada Doni agar mendapat hak memiliki teman? Maka saran yang cocok yaitu sebaiknya Doni memberi teman-temannya dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan sehingga teman-temannya tidak menjauh darinya. Dan seharusnya Doni tidak memerintah teman-temannya hanya karena Doni sering memberi sesuatu kepada mereka. Seperti itu. Contoh kasus yang kedua, Mila ingin mendapat nilai ulangan tertinggi, tetapi Mila lebih banyak bermain daripada belajar. Apa saranmu kepada Mila? Maka saran yang cocok yaitu seharusnya Mila lebih mementingkan belajar daripada bermain apabila dia ingin mendapatkan nilai ulangan tertinggi di kelas. Paling tidak harus seimbang antara bermain dan belajar. Jangan sampai terbalik, lebih banyak bermain daripada belajar. Memberi saran yang baik itu termasuk sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Dengan memberi saran yang baik, dengan cara yang sopan, maka kita termasuk menghargai orang lain. Dengan memberi saran, kita juga termasuk menyayangi teman kita. Maka, menghargai dan menyayangi orang lain atau teman kita itu termasuk contoh sila kedua. Selanjutnya, membuat soal cerita tentang perkalian. Nomor 1, 132 dikali 3, maka hasilnya 2 dikali 3, 6, 3 dikali 3, 9, 3 dikali 1, 3, maka hasilnya 396. Setelah kita menyelesaikan soalnya, kita mendapatkan hasilnya, baru kita identifikasi agar bisa atau agar menjadi soal cerita. Namun kita selesaikan dulu ya ketiga soal ini. Selanjutnya 212 dikali 4, maka hasilnya 2 dikali 4. 8, 4 dikali 1, 4, 4 kali 2, 8. Maka hasilnya 848. Soal yang ketiga, 600 dikali 7, maka hasilnya 0 dikali 7. 0, 0 kali 7, 0, 6 kali 7, 42. Maka hasilnya 4200. Kita kembali ke soal yang pertama. Kita lihat dulu, jika soalnya ratusan, maka kita harus mencari ide tentang benda-benda yang jumlahnya banyak atau jumlahnya ratusan untuk membuat soal ceritanya. Maka contohnya seperti ini. Mbak Erik sudah membuat seperti ini. Aldo pergi ke toko buku. Dia melihat 3 kardus. Setiap kardus berisi 130 buku. Berapa banyak buku pada semua kardus? Seperti itu. Maka jawabannya 396 ya. Kita harus sesuaikan antara jumlah bilangannya dengan benda yang akan kita buat sebagai objek soal cerita kita. Misal kalau ratusan, misal cilok atau sempol kan juga bisa. Kalian bisa ganti kata bendanya, terserah kalian. Ini hanya contoh saja. Kemudian contoh yang kedua, sebuah toko mainan memiliki 6 rak. Setiap rak berisi 221 mainan. Berapa banyak mainan di toko mainan tersebut? Berapa jumlahnya? Oh, itu Pak Eri salah. Seharusnya 212 ya. Mohon maaf, salah ketik. Selanjutnya, Aldi pergi ke toko ikan. Dia melihat ada 7 kolam ikan. Setiap kolam berisi 600 ikan. Berapa banyak ikan pada semua kolam? Seperti itu ya. Jika kita membuat soal cerita, alangkah baiknya sesuai dengan kenyataan yang kita kira-kira saja. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu ciri-ciri kata yang telah memiliki 4 kaki, mempunyai selaput pada jari-jari kaki, kata muda hidup dan bernapas dengan insan, kata dewasa hidup di darat dan bernapas menggunakan paru-paru, kata berkembang biak dengan cara bertelur. Menghargai dan menyayangi teman termasuk contoh sila kedua. Cara membuat soal cerita yaitu harus menyesuaikan dengan bilangannya, baru menentukan benda yang sesuai dengan jumlahnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.